Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita pun tiada pernah berhenti. Meskipun terkadang kita lupa, kita lalai, atau bahkan mungkin tidak mengakui, tetapi Allah masih saja tetap memberikan nikmat-nikmatnya, anugerahnya dan karunia-Nya. Sehingga di dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah menyampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan aku berikan apapun yang kalian butuhkan, yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallah, dan sesungguhnya ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka sungguh tidak mampu kalian untuk melaksanakannya. Innal insana la zalumun, sementara nikmat Allah tiada bisa kita hitung, manusia terkadang melakukan kezaliman. Zalumun kafar, dan juga banyak melakukan kufur atas nikmat, tidak mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah, tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Itu namanya kezaliman dan kekufuran. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita yang pertama senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan ternyata ada satu kalimat bijak yang mengatakan, bersyukurlah kalian pasti akan bahagia. Bukan bersyukur menunggu kita bahagia. Kalau bersyukur menunggu kita bahagia, kita tidak akan pernah berbahagia. Tapi justru dengan bersyukurlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau tidak percaya, monggo dipun praktekaken. Ketika kita hujan, biasanya kita mengeluh, nggih ibu-ibu nggih. Tapi coba kalau kita umpamanya hujan, kita bersyukur, alhamdulillah hujan. Kenapa? Karena mengeluh ataupun tidak, hujan tetap hujan. Tapi ketika kita mengeluh, kita akan mendapatkan hati yang sempit. Tetapi begitu kita alhamdulillah hujan, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi bahagia. Begitu kita diberi panas setiap hari oleh Allah, jangan mengeluh, tapi syukuri, alhamdulillah panas. Begitu seterusnya. Panas akan tetap menjadi panas meskipun kita mengeluh. Tetapi ketika kemudian kita alhamdulillah panas, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi bahagia. Jadi yang dimaksud la in syakartum la azidannakum, ketika kalian bersyukur maka akan aku tambah kenikmatan, itu bukan hanya materi yang kita dapat. Kadang-kadang kita mungkin
memprediksikan ketika kita mendapatkan sepeda motor, alhamdulillah dapat sepeda motor, dengan bersyukur nanti akan segera diberi mobil, itu salah satu dari nomor sekian. Tapi begitu kita mendapatkan anugerah, alhamdulillah bisa beli sepeda motor, kebahagiaan kita akan bertambah. Jadi sepeda motor ditambah dengan hati yang berbahagia, dengan lapang dada, itu akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan perdana setelah saya menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu amanah. Maka pada malam hari ini kami mohon doanya, dukungannya, supaya saya bisa mengemban amanah. Dan ternyata tidak hanya kepala sekolah itu yang namanya amanah ya, kehidupan pun juga amanah. Menjadi suami juga amanah, menjadi RT, RW, dan apapun sesungguhnya itu merupakan amanah yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Bahkan mungkin ketika kita sendirian, ketika kita tiada teman, tiada istri, tiada anak, kita tetap menjadi seorang pemimpin. Minimal memimpin terhadap diri kita sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung. Semoga semua yang diamanahkan oleh Allah kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hari pertanggungjawaban. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini seperti tema yang disampaikan oleh MC pembawa acara, bahwa momen 1 Muharram adalah momen perubahan. Kita mempunyai satu semangat bahwa momen ini tentu saja berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, semangat kita tertulis di dalam surat At-Taubah ayatnya 20 yang kami baca di dalam muqaddimah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan mereka-merekalah orang yang beriman, orang yang hijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mereka akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita pahami secara terbalik surat At-Taubah ayat 20, barang siapa yang ingin tinggi derajatnya dan diberi kemenangan oleh Allah, syaratnya 3. Yang pertama itu iman atau keyakinan, yang kedua itu hijrah atau ikhtiar, yang ketiga adalah jihad atau kesungguhan. Jadi siapapun menikah, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi massa, organisasi keagamaan, atau mungkin bahkan organisasi negara, ketika ingin tinggi derajatnya
dan diberi kemenangan, maka syaratnya sama, yaitu 3. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, ada satu kisah menikah ibu-ibu, kisah dari 2 sejoli, calon suami dan calon istri. Ketika ada undangan, panggilan dan ajakan untuk hijrah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lah 2 sejoli ini sang calon suami bertanya kepada calon istrinya, "Nduk, iki ono panggilan hijrah, undangan dan ajakan hijrah dari Nabi Muhammad, seliramu melu hijrah apa ora?" Lah, maka calon istrinya mengatakan, "Kalau saya ikut hijrah bagaimana, kalau tidak bagaimana?" Lah, calon suaminya kemudian menjawab, "Kalau kamu hijrah atau aku ikut, kalau kamu tidak, ya saya sudah tidak ikut hijrah." Nah, kisah ini sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dari niat. Jadi apapun amal ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah amah, sholat, haji, puasa, zakat, itu tergantung dari niatnya. Dan setiap manusia, setiap orang itu akan diberi oleh Allah sesuai dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wali rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fakanat hijratuhu lillahi wali rasulih, maka dia akan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu li imra'atin tunkihuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena seorang wanita supaya bisa dinikahi, auli amwalin iktasabuha, atau sejumlah harta supaya bisa dikuasai, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lah, jamaah rahimakumullah, ini hadis menjadi sangat fenomenal menika nggih. Kenapa? Karena menjadi satu dasar dalam segala peri kehidupan kita. Diterima dan tidaknya amalan kita karena niat. Diberi pahala atau tidak amalan kita karena niat. Maka jangan lupa niat. Ibu-ibu tadi sudah niat napa dereng? Alhamdulillah. Niatipun napa menika? Al-Quran menyampaikan nggih, kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap manusia itu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Wallahu a'lamu biman huwa ahdas sabila, dan hanya Allah yang maha tahu siapa-siapa yang paling mendapatkan petunjuk. Artinya yang niatnya paling ikhlas, niatnya paling tulus. Mungkin ada di antara kita nggih, ada di antara kita umpamanya datang ke pengajian karena wah wis suwe ora ngaton, kala-kala tak ngaton gimana? Itu syakilati. Atau umpamanya saya nggih dari tadi pagi, sore, siang, seharian rapat, bekerja dan lain sebagainya. Waduh, iki kayane nek ora mangkat pantes jah umpamane iki ngoten. Wah, tapi ora penak yo. Wis digawe flyer apik banget, sudah diumumkan, sudah di-share nggih. Waduh, ora penak lah nek ora mangkat nggih mboten. Berarti pahalanya hanya karena tidak enak.
Mungkin kalau Mas Ari tidak bikin flyer gitu, tidak mengumumkan, apalagi tidak mengingatkan, mungkin akan enak saja ketika kemudian beralasan, Mas Ari, malam ini saya tidak berangkat ya, agak-agak lungkrah badan. Nah, tapi karena ada satu hal, nah ini maka jamaah rahimakumullah, kita harus selalu tulus dalam melakukan sesuatu. Ibu-ibu mungkin ya lama tidak ngetokke irung, wis kolo-kolo ngetokke irung ya ibu-ibu nggih. Maka nanti yang dapat pahala mung irung tok. Lah itu bisa jadi itu. Sehingga jamaah rahimakumullah, apa itu keikhlasan? Seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku melakukan apapun itu hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu jaza'am minkum wala syukurun. Tidak aku ingin balasan dari kalian, bahkan kalimat terima kasih atau syukur. Nah ini ibu-ibu harus berhati-hati nggih, bapak-bapak, ketika umpamanya memberi sesuatu, suami memberikan kepada istri, istri mengabdi kepada suami, nggih mboten. Suatu hari suami ngasih rizki atau ngasih bulanan, ternyata istri menerimanya dengan cemberut, nggih ibu nggih. Pun cemberut, mboten terima kasih malah nggih mboten. Lah ini suami harus tahan mental, tahan uji. Ibarat itu adalah ujian. Jangan kemudian wah kae matur nuwun ya mboten saged nggih mboten. Tidak. Orang yang masih mengeluh, orang yang masih berubah ketika memberi, yang diberi tidak memberikan terima kasih, maka berarti itu belum ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu tidak ada tujuan apapun, tidak ada keinginan apapun, tidak ada kemauan apapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang ustadz yang mengatakan, memberi uang kepada anak, memberi uang saku kepada putra-putri, kalau tujuannya supaya putra-putrinya ini manut, manut, kon sekolah gelem, kon sinau manut, kon ngibadah rajin, itu keikhlasannya belum sempurna. Meskipun itu baik, tetapi keikhlasannya belum sempurna. Ketika kita memberi uang saku anak, ternyata hanya untuk tujuan-tujuan yang kami sebut tadi. Tapi kapan kita disebut sebagai seorang yang ikhlas? Ketika memberikan uang saku kepada anak, tidak ada tujuan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran orang ikhlas itu kan seperti di dalam surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu nggih. Surat Al-Ikhlas kan tidak ada kalimat ikhlasnya. Tetapi kenapa surat Al-Ikhlas disebut dengan Al-Ikhlas? Atau yang kita kenal surat Qul huwallahu ahad disebut sebagai Al-Ikhlas. Itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Al-Ikhlas itu seseorang yang ikhlas itu hanya satu tujuan dan maksudnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang ada seseorang yang ya dalam tanda kutip bercanda, berseloroh ya, iki prige jur carane ngoten. Maksudnya dia ingin bertanya apa ini balasannya atau imbalannya ngoten nggih. Maka kemudian ada temannya yang menjawab, wis iki anggo surat Al-Ikhlas. Anggo surat Al-Ikhlas berarti tanpa imbalan, yang biasa kita sebut itu kerja bakti ngoten nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu tulisan yang bagus sekali di Suara Muhammadiyah, bagaimana merawat keikhlasan.
Nah, jadi tulisan itu bercerita, menulis yang pertama, seorang PNS, seorang guru, seorang dosen, seorang karyawan dan lain sebagainya yang minta maaf mendapatkan imbalan dari pekerjaannya. Tulisan itu mengatakan sangat mungkin untuk mendapatkan keikhlasan. Jadi meskipun mendapatkan imbalan yang biasa kita sebut sebagai gaji umpamanya nggih, meskipun mendapatkan imbalan atau gaji, mungkin mereka juga mendapatkan keikhlasan. Nah, terus tulisan di bawahnya mengatakan, menulis seorang pengurus ormas, umpamanya organisasi masyarakat Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, yang biasanya kan tidak ada gajinya nggih, seorang pengurus ormas, seorang pengurus takmir, nah, Mas Ari nggih, atau pengurus apapun yang biasanya dalam tanda kutip hanya kerja bakti, tulisan itu mengatakan mungkin tidak mendapatkan keikhlasan. Artinya dua kubu ini yang berbeda. Kubu yang pertama mendapatkan gaji, kubu yang kedua tidak mendapatkan gaji, hanya kerja bakti. Kedua-duanya bisa mungkin mendapatkan keikhlasan, bisa juga mungkin tidak mendapatkan keikhlasan. Artinya ikhlas dan tidak ikhlas itu bukan pada balasan secara materi. Seorang yang minta maaf minta maaf pengurus takmir, pengurus takmir kan biasanya tidak ada gajinya. Bisa saja beliau-beliau tidak ikhlas dan bisa saja beliau-beliau ikhlas. Seorang yang mendapatkan gaji, karyawan, guru, dosen dan lain sebagainya, bisa saja mendapatkan keikhlasan dan bisa saja mendapatkan ketidakikhlasan. Mereka akan mendapatkan keikhlasan ketika tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Jadi itulah yang disebut dengan keikhlasan nggih jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwa momen 1 Muharram itu berkaitan dengan hijrah. Biasanya kalau 1 Muharram itu identik dengan 1 surah nggih. Jadi yang kita kenal itu kan ada 3 tahun. Yang pertama tahun Hijriah, tahun Masehi, tahun Jawa. Nah, Hijriah menika nggih, Hijriah berdasarkan atas hijrahnya Nabi Muhammad dan itu menggunakan perhitungan bulan. Nah, ternyata antara Hijriah dengan penanggalan Jawa yang kita biasa sebut dengan suro lebar suro napa nggih Ibu? Suro Sapar ya, itu ternyata sama, itu perhitungannya sama. Jadi 1 suro itu sama dengan 1 Muharram. Wah, saya tadi baca makalah, baca literasi menika nggih. Itu asal mula disebut dengan sasi suro. Itu ternyata orang-orang bijak dulu ketika ingin mensosialisasikan ritual di bulan Muharram, dan ritual di bulan Muharram itu hanya 1, yaitu puasa di tanggal 10, saumu Asyura menika nggih, puasa tanggal 10. Itu akhirnya kemudian menjadi sasi suro. Jadi ibarat begini, ayo kita besok pada puasa Asyura, ojo lali ya ngisuk puasa Asyara atau Asyura. Terus dilontarkan oleh orang-orang bijak dulu, ayo ngisuk Asyura, ojo lali ya. Lah kemudian orang-orang pada bertanya, oh berarti ini sasi suro. Nah, jadi kalimat suro itu berasal dari kalimat asyara atau asuro.
Apa itu Asyura atau Asyara? Yaitu tanggal 10 Muharram. Dan bulan Muharram ritualnya itu ya hanya tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Tidak ada ritual tanggal 1, tanggal 2 niku mboten enten. Kalau saya pernah mendengar satu asal usul kata, wallahu a'lam ini benar atau tidak. Seperti ada seorang Belanda sedang berjalan-jalan dengan orang Jawa di tepi pantai. Nah, terus karena capek, lelah, orang Belanda ini minta dipetikkan buah kelapa. Begitu orang Jawa naik, buah kelapa dipetik, buah kelapa itu jatuh ke pantai. Maka orang Belanda yang masih terbatas bahasa Indonesianya mengatakan karam ambil, karam ambil. Nah, orang Jawa kemudian menyimpulkan, oh itu namanya kerambil. Lah wallahu alam, sasi suro nggih ngoten niku. Ngesuk podo puasa Asyura, ayo podo puasa Asyara, ojo lali Asyara yo, Asyura yo. Nah, akhirnya orang Jawa kemudian menyimpulkan, oh iki jebule sasi suro. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ritual yang kita laksanakan di bulan Muharram itu hanya tanggal 10, yaitu dengan berpuasa tanggal 10. Lah apa itu puasa tanggal 10? Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau mendapatkan beberapa orang Yahudi itu berpuasa. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kalian berpuasa apa? Orang Yahudi kemudian menjawab, kami berpuasa atas suksesnya, atas selamatnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk kaum muslimin juga berpuasa. Begitu Rasulullah berpuasa bersama kaum muslimin, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini puasanya orang Yahudi? Maka Rasulullah kemudian menjawab, fa'idzan fi yaumil mukbil fanasumu fitasu'a. Baiklah kalau begitu, karena tanggal 10 itu puasanya orang Yahudi, maka tahun depan kita berpuasa juga tanggal 9. Karena dalam hadis Rasulullah kan menyampaikan, khaliful yahud wan nasoro, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, jangan sama. Kalau Yahudi Nasrani memelihara kumis, kalau kita memelihara jenggot, itu salah satu yang membedakan. Maka supaya beda puasanya Yahudi dengan puasanya kaum muslimin, Rasulullah kemudian mengajak untuk berpuasa juga tanggal 9. Tapi sebelum tanggal 9 dilaksanakan, Rasulullah sudah wafat. Jadi sebelum sampai tanggal 9 tahun depan, Rasulullah sudah wafat. Maka jamaah rahimakumullah, puasa Asyura itu yang paling istimewa, yang paling baik itu tanggal 9 dan 10. Jadi tanggal 9 dan 10 itu yang paling istimewa, paling baik. Kenapa? Karena tidak sama dengan kaum Yahudi. Nah, sementara yang kedua itu yaitu tanggal 10 dan 11. Artinya tanggal 11 ini kan sudah untuk tidak menyamakan. Yang diajak atau diajarkan oleh Rasulullah tanggal 9, 10. Tapi kalau tanggal 9 tidak sempat, ibu-ibu mau kondangan, tapi bulan Suro jarang kondangan nggih ibu-ibu nggih? Nggih. Niki kondangan rada-rada istirahat nggih. Pokoknya ibu-ibu kemarin bulan Syawal mulai ini pemanasan nggih mboten. Syawal pemanasan, Dzulqa'dah semakin rame, Dzulhijjah perpegan niku nggih. Bola-balik kondangan mau niku.
Nah, begitu bulan Muharram lah langsung makpet ngoten nggih. Itu memang kadang-kadang ada yang menganggap bahwa bulan Muharram itu atau sasi suro itu jangan kondangan, jangan mantu nggih Ibu-ibu nggih. Jangan nyepiti lare, jangan pindah rumah, jangan bangun rumah dan lain sebagainya. Itu ketika bulan Muharram. Sebetulnya sama, setiap bulan, setiap waktu itu sama. Rasulullah menyampaikan, la tasubud dahr, jangan kau mensialkan waktu. Wah, iki waktu sial jah, daganganku ora payu, gitu. Ampun, bukan waktunya yang sial. Iki waktu apes jah, gitu. Daganganku hilang semua, bukan waktunya. Mungkin karena kita kurang promosi, mungkin karena kurang hati-hati, gitu. Jangan mensialkan waktu. Fa inna dahr huwallah. Karena yang namanya waktu itu yang menciptakan Allah. Jadi kalau kita mensialkan waktu, berarti kita suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk yang diharamkan. Tidak boleh kita suudzon. Dan Allah akan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Jamaah rahimakumullah, tanggal 10, tanggal 9, 10 itu yang istimewa. Kemudian yang nomor 2, 10, 11. Lah yang nomor 3 tanggal 10 saja. Yang nomor 4 tidak puasa. Tapi ampun nggih, ini hanya mendudukkan bahwa puasa Muharram atau Asyura itu adalah puasa sunnah. Yusabu fi fi'lihi wala yu'aqabu fi tarkihi. Yang akan diberi pahala ketika dikerjakan dan tidak apa-apa ketika ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan surat At-Taubah. Amanu wa hajaru. Yang beriman dan yang hijrah. Hijrah itu artinya ketika zaman Rasulullah adalah pindah dari kota Makkah menuju Madinah. Tapi setelah Rasulullah hijrah, beliau bersabda dalam satu hadisnya, la hijrata ba'da amin hadza. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Jadi Rasulullah menyampaikan la hijrata ba'da amin hadza. Tidak ada lagi hijrah, walakinnal jihad wan niyat. Yang tersisa setelah pindah adalah jihad dan niat. Jihad itu artinya kesungguhan, niat itu artinya keinginan. Jadi Rasulullah setelah hijrah itu tidak kemudian hijrah lagi. Yang ada adalah niat dan jihad. Nah, kalau kita kaitkan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, inni muhajirun ila rabbi, saya sedang hijrah menuju Tuhanku. Itu bukan berarti antara Al-Quran dengan sunnah itu bertentangan. Rasulullah menyampaikan tidak ada hijrah lagi setelah ini, artinya hijrah pindah. Jadi setelah Rasulullah pindah ke kota Madinah, meskipun kota Mekah sudah mencintai Rasulullah, sudah berubah, yang tadinya memusuhi kemudian mencintai, yang tadinya mencaci kemudian mendukung, bahkan masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah tidak kemudian pindah lagi ke kota Makkah, tetapi sampai akhir hayat beliau Rasulullah tetap berada di kota Madinah. Lah kenapa Allah kemudian menyampaikan ini muhajirun ila rabbi, saya sedang hijrah menuju Tuhanku? Ini bercerita tentang Nabi Ibrahim yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu artinya berubah. Jadi hijrah yang kita lakukan
pada saat ini setelah hijrahnya Rasulullah itu bukan hijrah pindah, tetapi hijrah berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk menjadi ahli jamaah tidak usah pindah. Yang penting adalah berubah. Gimana? Minta maaf yang rumahnya satu tritis dengan masjid. Banyak orang yang dekat dengan masjid bukan ahli jamaah, tapi banyak orang yang jauh dari masjid justru malah ahli jamaah. Jadi yang penting itu bukan dekat atau jauh, tetapi niat dan kesungguhan. Walakinnal jihad wan niat. Tuh, nih. Jadi yang penting itu adalah keinginan. Maka kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak kan mengatakan, wah ini tergantung niate, gitu. Jadi tergantung niate. Niate bener apa orang? Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah. La hijrata ba'da amin hadza walakinnal jihad wan niat. Jadi untuk meningkatkan iman dan takwa tidak perlu pindah, yang penting adalah berubah. Nah, itulah makna daripada hijrah yang harus kita lakukan. Lah kemudian apa perubahan kita yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Perubahan kita di dalam surat Al-Baqarah 257 atau 256 menikah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah lah pemimpin bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan, yang akan menuntun, yang akan membimbing dari kegelapan menuju terang benderang. Nah, menuju cahaya yang terang. Jadi ayat ini menerangkan kalau kita ingin dibimbing oleh Allah, maka kita harus menjadikan Allah sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, sebagai penuntun. Lah ketika kita sebagai pembimbing, penuntun dan pemimpin itu Allah, kita pasti akan dituntun dari kegelapan menuju terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pemimpin bagi orang yang beriman. Ketika kita beriman dan berkepemimpinankan Allah, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, kita pasti akan dibimbing dari kegelapan menuju terang benderang. Yang paling mudah, paling kita rasakan detik ini, nggih ibu-ibu nggih. Biasanya antara rumah dengan masjid itu terang mana ibu-ibu? Terang masjid apa terang rumah nih? Terang masjid nggih mboten. Kalau lampu di rumah itu kan cukup 15 watt, 25 watt nggih mboten. 100 watt mawon pun kewedosan nggih. Oh, 100 watt engko bayari larang gitu. Itu kalau di rumah itu. Tapi kalau di masjid, Masya Allah, berapa lampu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing berapa ini Mas Ari ini? Ya enggak, 100 wattan. Itu artinya rumah itu agak redup, masjid terang benderang. Lah siapa yang membimbing kita saat ini datang ke masjid? Allah, karena keimanan kita. Jadi ketika kita beriman, Allah membimbing kita, maka kita akan dikeluarkan dari gelapnya rumah menuju terangnya masjid. Secara kasat mata saja sudah bisa kita rasakan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang membimbing kita ke majelis ini tidak lain dan tidak bukan, itu hanya Allah. Apalagi benar-benar ini masjid ini namanya An-Nur, minadz-dzulumat, nah, dari remang-remangnya rumah ilan nur, ke terang benderangan masjid An-Nur. Itu dari cahaya saja sudah bisa kita tangkap, bisa kita pahami. Iya ya, kita dibimbing oleh Allah
untuk ikut pengajian di Masjid An-Nur. Dari rumah, minta maaf, dari rumah, umpamanya di rumah hanya nonton TV atau hanya main HP gitu, atau hanya ngobrol, ngerumpi dan lain sebagainya. Ketika menuju satu yang lebih baik, meskipun di rumah ini sudah baik, tapi ketika menuju sesuatu yang lebih baik, itu kita harus yakin bahwa Allah yang sedang membimbing. Pamannya nanti setelah pulang, setelah pulang dari pengajian sampai di rumah, suami umpamanya pun ngajak nonton TV atau nonton sinetron, atau ibu-ibu nonton TV, nyetel TV, kemudian suami mengatakan, "Bu, ayo kita tidur gasik saja supaya nanti bangun gasik bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh berjamaah." Nah, maka dari nonton TV umpamanya, dari hal yang mubah, nonton TV umpamanya mubah, ibu-ibu, saya tidak berani mengatakan haram, umpamanya dari hal yang mubah kepada hal yang lebih baik, mengikuti perintah suami, mengikuti ajakan suami, apalagi supaya bangun gasik, tidur gasik, bangun gasik supaya bisa sholat tahajud. Itu ketika kita mengikuti hal yang lebih baik, kita harus yakin bahwa kita sedang dibimbing oleh Allah. Yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Jadi dari kejelekan menuju kebaikan, atau dari hal yang baik menuju hal yang lebih baik. Ibu-ibu umpamanipun suatu hari sedang masak untuk suami, untuk keluarga, tetangganya datang, "Bu, nglendengi kaiwong ya Bu," umpamane ngoten. "Nglendengi kaiwong ya Bu." Oh yo nyong suwe banget orang nglendengi kaiwong jah. Kasih lumrah-lumrah gitu. Kenapa? Karena lebar nglendengi biasanya seger-seger gitu. Ketika kita mengikuti ajakan dari masak yang baik, menyediakan untuk keluarga, untuk suami, kemudian mengikuti ajakan itu, kita harus yakin, hati-hati. Kenapa? Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Dan seorang yang kufur, seorang yang kafir, pembimbingnya itu adalah taghut. Taghut itu bisa setan, bisa hawa nafsu. Ketika kita terbimbing oleh hawa nafsu atau setan, yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, maka mereka akan menuntun kita dari kebaikan menuju keburukan. Jadi ibu-ibu nanti atau bapak-bapak juga termasuk saya, ketika melakukan sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih jelek, itu pembimbingnya ada dua kemungkinan. Kalau tidak taghut, hawa nafsu. Yang tadinya baik menjadi jelek. Setelah jelek nanti baik lagi, ngoten. Setelah umpamane tadi nglendengi ghibah, ternyata astagfirullahaladzim, iki mau nyawis nglendengi wong kae, tiba-tiba mendengar panggilan sholat, ngoten, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, langsung bergegas mengambil air wudhu, sholat berjamaah, kemudian istighfar, ingat dosa-dosanya. Maka yakinlah bahwa ketika itu kita sedang terbimbing oleh Allah. Nanti habis sholat, kemudian pulang ke rumah, pulang ke rumah ada dua pilihan, antara nonton TV atau ambil Quran, baca Al-Quran. Maka ketika kita ambil Al-Quran, membaca Al-Quran, yakinlah bahwa kita sedang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya standarnya itu mudah. Kita sedang terbimbing oleh Allah atau kita sedang terbimbing oleh taghut atau hawa nafsu. Nah, ini
di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 257 ya Dek ya. 257 atau 256 nih nggih. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. 257. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita senantiasa untuk berubah, bukan pindah saja, tetapi yang paling utama, paling penting adalah berubah. Lah perubahan kita surat Al-Baqarah 257. Di dalam perubahan kembali kepada surat At-Taubah, jahadu amanu wahajaru wajahadu, yaitu dengan berjihad atau bersungguh-sungguh. Jihad pengertian secara sederhana badlul wus'i wal quwwah linailis sa'adah fid dunya wal akhirah, mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Memang ada a'lal jihad. Jihad yang paling tinggi adalah jihad muharabatul kufar, berperang terhadap orang kafir. Tapi di Indonesia ini kan kufar itu kan aman sentosa, tidak ada kafir harbi gitu. Jadi negara kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, hidup secara damai, tidak ada peperangan. Tetapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan jihad. Kita tetap harus berjihad, baik dengan harta maupun dengan diri kita. Lah jihad itu gambarannya itu, kalau dulu kami pernah digambarkan oleh ustadz kami itu, bahwa jihad itu melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Kalau mengangkat sesuatu itu hampir-hampir tidak kuat. Jadi kalau ibu-ibu ngangkat sesuatu hanya dengan satu tangan, apalagi hanya dengan dicimit atau hanya dengan satu jentik, itu belum jihad namanya. Lah kapan kita mengangkat sesuatu itu sudah dikatakan jihad? Itu ketika kita mengangkat barang yang sangat sulit, sangat berat, sehingga kita mengerahkan segala daya dan upaya, geser-geser, kemudian cari alat gitu, bahkan minta bantuan sampai mereketet, sampai pokoknya keringat bercucuran. Itu baru yang namanya jihad. Jadi jihad itu ibarat angkat besi, hampir-hampir tidak kuat. Tapi kalau baru ngangkat besi itu hanya setengah kilo gitu, itu belum jihad namanya. Kemampuan ibu-ibu kinten-kinten berapa ibu-ibu maksimal ya? Setengah ton pun sangat. Sekintal kuat apa mboten Bu? Sekintal ini. Sekintal. Kalau kambing itu berapa Mas Ari ya? 27 ya kambing ya. Wah, ya pokoknya ngangkat satu kambing gitu. Wah, ngangkat satu kambing itu kan perlu kekuatan. Nah, kalau ngangkatnya itu sampai mereketet, sampai minta dukungan, minta bantuan, nah ini baru yang namanya berjihad menikah. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jadi 1 Muharram itu adalah semangat untuk berubah, tidak hanya pindah, tetapi yang paling utama adalah berubah. Lah perubahan kita bagaimana? Minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang, dari tidak berhidayah atau berpetunjuk menjadi hidup penuh dengan petunjuk. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kekeliruan dan kesalahan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.